Halo teman-teman sekalian, akhir-akhir ini sering terjadi banyak nasabah-nasabah finansial teknologi atau fintech melakukan komplain kepada OJK tentang permasalahan yang dihadapi terhadap fintech. Dan bersama ini saya akan membacakan mengenai seperti apa peraturan dari OJK mengenai fintech sendiri. Saya bacakan. Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PUJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menimbang A. Bahwa teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat. B. Bahwa dalam rangka mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi sehingga dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan B, perlu penetapan peraturan OJK tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, mengingat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menetapkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1. Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan 1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang mengatur pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. 2. Lembaga jasa keuangan lainnya adalah Pegadaian, Lembaga Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan undang-undang mengenai Pegadaian, Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan. 3. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. 4. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang bersifat mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa keuangan. 5. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan atau menyebarkan informasi di bidang layanan jasa keuangan. 6. Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah Badan Hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. 7. Penerima pinjaman adalah orang dan atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
8. Pemberi pinjaman adalah orang atau badan hukum dan atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Ke-9. Pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang selanjutnya disebut pengguna adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman yang menggunakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. 10. Direksi. A. Bagi penyelenggara yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT, atau B. Bagi penyelenggara yang berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. 11. Komisaris. A. Bagi penyelenggara yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT, atau B. Bagi penyelenggara yang berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. 12. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. 13. Sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. 14. Penyelenggara sertifikasi elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang memberikan dan mengaudit sertifikat elektronik yang terdaftar di OJK. 15. Tanda tangan adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Bab 2. Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Bagian ke-1, bentuk badan hukum, kepemilikan dan permodalan. Pasal 2. 1. Penyelenggara dinyatakan sebagai lembaga jasa keuangan lainnya. 2. Badan hukum penyelenggara berbentuk A. Perseroan terbatas atau B. Koperasi. Pasal 3. Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf A dapat didirikan dan dimiliki oleh A. WNI dan atau Badan Hukum Indonesia dan atau B. WNI dan atau Badan Hukum Asing. 2. Kepemilikan saham penyelenggara oleh WNI dan atau Badan Hukum Asing sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf B baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak 85%. Pasal 4.
Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas wajib memiliki modal disetor paling sedikit 1 miliar rupiah pada saat pendaftaran. 2. Penyelenggara berbentuk badan hukum koperasi wajib memiliki modal sendiri paling sedikit 1 miliar rupiah pada saat pendaftaran. Ketiga, penyelenggara wajib memiliki modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atau modal sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling sedikit 2 miliar 500 juta rupiah pada saat pengajuan permohonan perizinan. Bagian kedua, kegiatan usaha. Pasal 5. 1. Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak menerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman. 2. Penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian yang ketiga, batasan pemberian pinjaman dana. Pasal 6. 1. Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum total pemberian pinjaman dana kepada setiap penerima pinjaman. 2. Batas maksimum total pemberian pinjaman dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan sebesar 2 miliar rupiah. Ketiga, OJK dapat melakukan peninjauan kembali atas batas maksimum total pemberian pinjaman dana sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di atas. Bagian keempat, pendaftaran dan perizinan. Pasal 7. Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Paragraf 1. Pendaftaran. Pasal 8. Penyelenggara yang akan melakukan kegiatan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK. 2. Penyelenggara yang telah melakukan kegiatan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi sebelum peraturan OJK ini diundangkan harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK paling lambat 6 bulan setelah peraturan OJK ini berlaku. 3. Permohonan pendaftaran oleh penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 disampaikan oleh direksi kepada kepala eksekutif pengawas perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya dengan menggunakan formulir 1 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan OJK ini dan dilampiri dengan dokumen paling sedikit memuat: A. Akte pendirian badan usaha termasuk anggaran dasar berikut perubahannya yang telah disahkan atau disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Bukti identitas diri dan daftar riwayat hidup yang dilengkapi dengan pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm dari 1. Pemegang saham yang memiliki saham paling sedikit 20%, 2. Anggota direksi, dan 3. Anggota komisaris. C. Fotokopi nomor pokok wajib pajak. D. Surat keterangan domisili penyelenggara dari instansi yang berwenang. E. Bukti kesiapan operasional kegiatan usaha berupa dokumen terkait sistem elektronik yang digunakan penyelenggara dan data kegiatan operasional. F. Bukti pemenuhan syarat permodalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 atau pasal 4 ayat 2. G. Surat pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan kewajiban pengguna dalam hal perizinan penyelenggara tidak disetujui oleh OJK. 4. Persetujuan atas permohonan pendaftaran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan pendaftaran sesuai dengan persyaratan dalam peraturan OJK ini. 5. OJK menetapkan persetujuan pendaftaran
penyelenggara dengan memberikan surat tanda bukti terdaftar. Pasal 9. Penyelenggara yang telah mendaftar wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 bulan setiap periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember kepada OJK dengan informasi paling sedikit memuat: A. Jumlah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. B. Kualitas pinjaman yang diterima oleh penerima pinjaman berikut dasar penilaian kualitas pinjaman. Dan C. Kegiatan yang telah dilakukan setelah terdaftar di OJK. 2. Laporan berkala setiap 3 bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada OJK paling lambat 10 hari kerja terhitung sejak jatuh tempo tanggal pelaporan. Pasal 10. 1. Penyelenggara yang telah terdaftar di OJK wajib mengajukan permohonan izin sebagai penyelenggara dalam jangka waktu paling lama 1 tahun sejak tanggal terdaftar di OJK. 2. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 telah berakhir, penyelenggara yang telah mendapatkan surat tanda bukti terdaftar dan tidak menyampaikan permohonan perizinan dan atau tidak memenuhi persyaratan perizinan, surat tanda bukti terdaftar penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 5 dinyatakan batal. 3. Penyelenggara yang surat tanda bukti pendaftarannya dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dapat lagi menyampaikan permohonan pendaftaran kepada OJK. 4. Penyelenggara yang surat tanda bukti pendaftarannya dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus menyelesaikan hak dan kewajiban pengguna sesuai dalam surat pernyataan rencana penyelesaian. 5. Penyelenggara yang masih terdaftar dan menyatakan tidak mampu meneruskan kegiatan operasionalnya harus mengajukan permohonan kepada OJK disertai dengan alasan ketidakmampuannya dan rencana penyelesaian hak dan kewajiban pengguna. Paragraf 2. Perizinan. Pasal 11. 1. Permohonan perizinan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat 1 disampaikan oleh Direksi Penyelenggara kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Dana Pensiun Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya dengan menggunakan formulir 2 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan OJK ini dan dilampiri paling sedikit: A. Akte pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya yang telah disahkan, disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang yang paling sedikit memuat: 1. Nama dan tempat kedudukan. 2. Kegiatan usaha sebagai perusahaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. 3. Permodalan. 4. Kepemilikan. 5. Wewenang, tanggung jawab, masa jabatan direksi dan komisaris. Dan yang keenam, perubahan anggaran dasar terakhir jika ada, disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan dan atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang. B. Daftar kepemilikan berubah. 1. Daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib bagi penyelenggara berbentuk badan hukum koperasi. C. Data pemegang saham. Bagi orang perseorangan dilampiri dengan fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau paspor bagi warga negara asing. B. Fotokopi NPWP. C. Daftar riwayat hidup dengan dilengkapi vas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm dan atau D. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan: 1. Setoran modal penyelenggara tidak berasal dari pinjaman. 2.
Setoran modal penyelenggara tidak berasal dari kegiatan pencucian uang atau money laundering dan kejahatan keuangan. 3. Tidak tercatat dalam daftar kredit macet. 4. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 tahun terakhir. 5. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 tahun terakhir. 6. Tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan atau perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 tahun terakhir. Dan 7. Tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali, anggota direksi atau anggota dewan komisaris pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 tahun terakhir. 2. Bagi badan hukum dilampiri dengan akte pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahan yang terakhir jika ada, disertai dengan bukti pengesahan persetujuan atau pencatatan dari instansi berwenang. B. Surat pernyataan direksi atau yang setara yang menyatakan bahwa 1. Setoran modal penyelenggara tidak berasal dari pinjaman. 2. Setoran modal penyelenggara tidak berasal dari kegiatan pencucian uang atau money laundering dan kejahatan keuangan dan tidak tercatat dalam daftar kredit macet. 3. Bagi pemerintah pusat dilampiri dengan peraturan pemerintah mengenai penyertaan modal negara untuk pendirian perusahaan. 4. Bagi pemerintah daerah dilampiri dengan peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian perusahaan. D. Data direksi dan komisaris. 1. Fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk yang masih aktif atau berlaku atau paspor bagi warga negara asing. 2. Daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru ukuran 4x6 cm. 3. Fotokopi NPWP. Dan 4. Surat pernyataan bermaterai dari masing-masing anggota direksi dan komisaris yang menyatakan A. Tidak tercatat dalam daftar kredit macet. B. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana di bidang jasa keuangan dan atau perekonomian berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 tahun terakhir. C. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 tahun terakhir. D. Tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 tahun terakhir. Dan E. Tidak pernah menjadi pemegang saham atau direksi komisaris pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan penyelenggaraan dalam 5 tahun terakhir. E. Fotokopi bukti pemenuhan permodalan yang dilegalisasi dan masih berlaku dalam proses permohonan perizinan atas nama pada salah satu bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang berbadan hukum Indonesia. F. Struktur organisasi penyelenggara. G. Pedoman standar prosedur operasional terkait penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. H. Rencana kerja untuk 1 tahun pertama yang paling sedikit memuat 1. Gambaran mengenai kegiatan usaha yang akan dilakukan. 2. Target dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan target dimaksud. Dan 3. Proyeksi laporan keuangan untuk 1 tahun ke depan. I. Bukti kesiapan operasional berupa 1. Bukti kepemilikan atau penguasaan gedung dan ruangan kantor atau unit pelayanan atau outlet
berupa fotokopi sertifikat hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai atas nama penyelenggara atau perjanjian sewa ruangan. Dan 2. Daftar inventaris dan peralatan kantor. J. Fotokopi NPWP atas nama penyelenggara. K. Surat pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan kewajiban pengguna dalam hal penyelenggara tidak dapat meneruskan kegiatan operasional sistem elektronik layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dan L. Bukti pelunasan biaya perizinan. 2. OJK melakukan penelaah atas permohonan perizinan yang disampaikan oleh penyelenggara. 3. OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perizinan paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan perizinan sesuai dengan persyaratan dalam peraturan OJK ini. 4. Permohonan perizinan otomatis berlaku apalagi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 terlampaui. Bagian kelima, perubahan kepemilikan. Pasal 12. Perubahan kepemilikan penyelenggara harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK. Bagian keenam, pencabutan izin atas permohonan sendiri. Pasal 13. 1. Penyelenggara yang memperoleh izin dan menyatakan tidak mampu meneruskan kegiatan operasionalnya harus mengajukan permohonan kepada OJK disertai dengan alasan ketidakmampuan dan rencana penyelesaian hak dan kewajiban pengguna. 2. OJK mencabut izin penyelenggara paling lambat 20 hari kerja sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Bagian ketujuh, kualitas sumber daya manusia. Pasal 14. 1. Penyelenggara wajib memiliki sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan atau latar belakang di bidang teknologi informasi. 2. Penyelenggara wajib memiliki paling sedikit 1 orang anggota direksi dan 1 orang anggota komisaris yang berpengalaman paling sedikit 1 tahun di industri jasa keuangan. 3. Penyelenggara harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang mendukung pengembangan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Bab 3. Pengguna jasa layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Bagian ke-1, penerima pinjaman. Pasal 15. 1. Penerima pinjaman harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Penerima pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari orang perseorangan WNI atau B. Badan Hukum Indonesia. Bagian kedua, pemberi pinjaman. Pasal 16. Pemberi pinjaman dapat berasal dari dalam dan atau luar negeri. 2. Pemberi pinjaman sebagaimana dimaksud pasal 1 terdiri atas orang perseorangan warga negara Indonesia. B. Orang perseorangan warga negara asing. C. Badan Hukum Indonesia atau asing. D. Badan Usaha Indonesia asing dan atau E. Lembaga internasional. Pasal 7. Penyelenggara memberikan masukan atas suku bunga yang ditawarkan oleh pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dengan mempertimbangkan kewajaran dan perkembangan perekonomian nasional. 2. Dalam hal penerima pinjaman menerima pinjaman dari luar negeri, penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tunduk pada ketentuan peraturan undang-undang. Bab 4. Perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Pasal 18. Perjanjian pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi meliputi A. Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dan B. Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Bagian ke-1.
Perjanjian penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dengan pemberi pinjaman. Pasal 19. 1. Perjanjian penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik. 2. Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib sedikit memuat: A. Nomor perjanjian. B. Tanggal perjanjian. C. Identitas para pihak. D. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para peminjam. E. Jumlah pinjaman. F. Suku bunga pinjaman. G. Besarnya komisi. H. Jangka waktu. I. Rincian biaya terkait. J. Ketentuan mengenai denda jika ada. K. Mekanisme penyelesaian sengketa. Dan L. Mekanisme penyelesaian dalam hal penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya. 3. Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada pemberi pinjaman atas penggunaan dananya. 4. Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak termasuk informasi terkait identitas penerima pinjaman. 5. Informasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 3 paling sedikit memuat jumlah dana yang dipinjam kepada penerima pinjaman. B. Tujuan pemanfaatan dana oleh penerima pinjaman. C. Besarnya bunga pinjaman dan jangka waktu pinjaman. Bagian kedua, perjanjian pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Pasal 20. 1. Perjanjian pemberian pinjaman antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik. 2. Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib paling sedikit memuat: A. Nomor perjanjian. B. Tanggal perjanjian. C. Identitas para pihak. D. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak. E. Jumlah pinjaman. F. Suku bunga pinjaman. G. Nilai angsuran. H. Jangka waktu. I. Objek jaminan jika ada. J. Rincian biaya terkait. K. Ketentuan mengenai denda jika ada dan mekanisme penyelesaian sengketa. 3. Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada penerima pinjaman atas posisi pinjaman yang diterima. 4. Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak termasuk informasi terkait identitas pemberi pinjaman. Bab 5. Mitigasi risiko. Pasal 21. Penyelenggara dan pengguna harus melakukan mitigasi risiko. Pasal 22. Penyelenggara dapat menjadi anggota sistem layanan informasi keuangan OJK atau sistem layanan informasi lainnya yang terdaftar di OJK dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 23. Penyelenggara dapat bekerja sama dan melakukan pertukaran data dengan penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Pasal 24. Penyelenggara wajib menggunakan escrow account dan virtual account dalam rangka layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. 2. Penyelenggara wajib menyediakan virtual account bagi setiap pemberi pinjaman. 3. Dalam rangka pelunasan pinjaman, penerima pinjaman melakukan pembayaran melalui escrow account penyelenggara untuk diteruskan ke virtual account pemberi pinjaman. Bab 6. Tata kelola sistem teknologi informasi penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Bagian 1. Pusat data dan pusat pemulihan bencana. Pasal 25. Penyelenggara wajib menggunakan pusat data dan pusat pemulihan bencana. 2. Pusat data dan pusat pemulihan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib ditempatkan di Indonesia. 3. Penyelenggara wajib memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengelolaan risiko teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, ketahanan terhadap gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi.
Bagian kedua, kerahasiaan data. Pasal 26. Penyelenggara wajib A. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan. B. Memastikan tersedianya proses autentifikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya. C. Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Menyediakan media komunikasi lain selain sistem elektronik layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya. Dan E. Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya. Bagian ketiga, rekam jejak audit. Pasal 27. 1. Penyelenggara wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan di dalam sistem elektronik layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. 2. Penyelenggara wajib memastikan bahwa perangkat sistem teknologi informasi yang dipergunakan mendukung penyediaan rekam jejak audit. 3. Rekam jejak audit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya. Bagian keempat, sistem pengamanan. Pasal 28. 1. Penyelenggara wajib melakukan pengamanan terhadap komponen sistem teknologi informasi dengan memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian. Penyelenggara wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian. 3. Penyelenggara wajib ikut serta dalam pengelolaan celah keamanan teknologi informasi dalam mendukung keamanan informasi di dalam industri layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi. 4. Penyelenggara wajib menampilkan kembali dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan format dan masa retensi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab 7. Edukasi dan perlindungan pengguna layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Pasal 29. Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna, yaitu A. Transparansi, B. Berkelakuan yang adil, C. Keandalan, D. Kerahasiaan dan keamanan data, dan E. Penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Pasal 30. 1. Penyelenggara wajib menyediakan dan atau menyampaikan informasi terkini mengenai layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. 2.
Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti. Pasal 31. 1. Penyelenggara wajib menyampaikan informasi kepada pengguna tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. 3. Dalam hal penyelenggara menyampaikan informasi penundaan dan atau penolakan permohonan layanan jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyelenggara wajib menyampaikan alasan penundaan atau penolakan, kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 32. Penyelenggara wajib menggunakan istilah, frasa, dan atau kalimat yang sederhana dalam bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pengguna dalam setiap dokumen elektronik. 2. Bahasa Indonesia dalam dokumen sebagaimana dimaksud pasal ayat 1 dapat disandingkan dengan bahasa lain jika diperlukan. Pasal 33. Penyelenggara mendukung pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Pasal 34. Penyelenggara wajib memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan pengguna dengan layanan yang ditawarkan kepada pengguna. Pasal 35. Penyelenggara wajib mencantumkan dan atau menyebutkan dalam setiap penawaran atau promosi layanan yang terdiri dari a. Nama atau logo penyelenggara dan pernyataan bahwa penyelenggara terdaftar dan diawasi oleh OJK. Pasal 36. Dalam hal penyelenggara menggunakan perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pasal 1 yang digunakan oleh penyelenggara dilarang. 1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban penyelenggara kepada pengguna, dan b. Menyatakan bahwa pengguna tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan, dan atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh penyelenggara dalam periode pengguna pemanfaatan layanan. Pasal 37. Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan atau kelalaian direksi dan atau pegawai penyelenggara. Pasal 38. Penyelenggara wajib memiliki standar prosedur operasional dalam melayanan pengguna yang memuat dalam dokumen elektronik. Pasal 39. 1. Penyelenggara dilarang dengan cara apapun memberikan data dan atau informasi mengenai pengguna kepada pihak ketiga. 2. Larangan sebagaimana dimaksud pasal 1 kecuali dalam hal a. Pengguna memberikan persetujuan secara elektronik, dan b. Diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Pembatalan atau perubahan sebagian persetujuan atas pengungkapan data dan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dilakukan secara elektronik oleh pengguna dalam bentuk dokumen elektronik. Pasal 40. Penyelenggara wajib melaporkan secara elektronik setiap bulan dalam hal terdapat pengaduan pengguna disertai dengan tindak lanjut penyelesaian pengaduan dimaksud kepada OJK. Bab 8 tanda tangan elektronik. Pasal 41. 1. Perjanjian sebagaimana dimaksud pada pasal 18 dilaksanakan dengan menggunakan tanda tangan elektronik. 2. Perjanjian selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang disusun dalam rangka menyelenggarkan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi dapat menggunakan tanda tangan elektronik. 3. Penggunaan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 wajib
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tanda tangan elektronik. Bab 9. Prinsip dan teknis pengenalan nasabah. Pasal 42. Penyelenggara wajib menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan terhadap pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Bab ke-10 larangan. Pasal 43. Dalam menjalankan kegiatan usaha, penyelenggara dilarang a. melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha penyelenggara yang diatur dalam peraturan OJK ini. b. Bertindak sebagai pemberi pinjaman atau penerima pinjaman. c. Memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain. d. Menerbitkan surat utang. e. Memberikan rekomendasi kepada pengguna. F. Mempublikasikan informasi yang fiktif dan atau menyesatkan. G. Melakukan penawaran layanan kepada pengguna dan atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan pengguna, dan mengenakan biaya apapun kepada pengguna atas pengajuan pengaduan. Bab ke-11 laporan berkala. Pasal 44. Penyelenggara yang telah memperoleh izin wajib menyampaikan laporan berkala secara elektronik kepada OJK, yaitu a. Laporan bulanan dan b. Laporan tahunan. Pasal 45. Laporan bulanan penyelenggara wajib paling sedikit memuat a. Laporan kinerja keuangan penyelenggara layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi yang disampaikan dalam bentuk dokumen fisik dan dokumen elektronik. B. Laporan kinerja penyelenggaraan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam bentuk dokumen fisik dan dokumen elektronik. C. Dokumen elektronik dalam format database dengan struktur elemen database layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dan D. Pengaduan pengguna disertai dengan tindak lanjut penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada pasal 40 sesuai formulir 3 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan OJK ini. 2. Dalam hal diperlukan, OJK dapat meminta informasi dan atau data tambahan kepada penyelenggara. 3. Laporan bulanan disampaikan dalam bentuk dokumen fisik dan dokumen elektronik. 4. Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya paling lambat 10 hari kerja pada bulan berikutnya. 5. Penyampaian informasi layanan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D ditembuskan kepada anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Pasal 46. Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tahunan kepada OJK untuk periode laporan 1 Januari sampai 31 Desember. 2. Laporan tahunan terdiri dari a. Laporan keuangan dan b. Laporan kegiatan penyelenggaraan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi sesuai formulir 4 sebagaimana tercantum dalam laporan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan OJK ini. 3. Dalam hal diperlukan, OJK dapat meminta informasi dan atau data tambahan kepada penyelenggara. 4. Laporan tahunan disampaikan dalam bentuk dokumen fisik dan dokumen elektronik. 5. Laporan tahunan sebagaimana ayat 4 disampaikan kepada Eksekutif Pengawas Perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga penjasa keuangan lainnya paling lambat 20 hari kerja setelah periode pelaporan terakhir. Bab ke-12 sanksi. Pasal 47.
Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administrasi terhadap penyelenggara berupa A. Peringatan tertulis, B. Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, C. Pembatasan kegiatan usaha, dan D. Pencabutan izin. 2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B sampai dengan huruf D dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A. 3. Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dan D. Bab 13 Ketentuan lain. Pasal 48. Penyelenggara wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang telah ditunjuk oleh OJK. Bab ke-14 Ketentuan peralihan. Pasal 49. Pelaksanaan kerjasama antara penyelenggara dengan penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi yang terdaftar di OJK sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 mulai berlaku 2 tahun sejak peraturan OJK ini diundangkan. Pasal 50. Pada saat peraturan OJK ini berlaku, perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang masih berlangsung dengan nilai pinjaman dana melebihi batas maksimum total pemberian pinjaman dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 tetap dapat dilanjutkan sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian dimaksud. Bab ke-15 Ketentuan penutup. Pasal 51. Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi antara lain terkait perubahan batas maksimum total pemberian pinjaman dana, tata cara pemberian pinjaman, kerjasama antara penyelenggara dengan penyelenggara lain, layanan pendukung lainnya berbasis teknologi informasi, penempatan pusat data dan standar minimum sistem teknologi informasi, pengelolaan risiko teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, ketahanan terhadap gangguan dan kegagalan sistem serta alih kelola sistem teknologi informasi, sistem keamanan, kerahasiaan data, kegagalan sistem transaksi penyelenggara, pengamanan sistem teknologi informasi, pengelolaan celah keamanan teknologi informasi, retensi informasi dan atau dokumen elektronik, tata cara penggunaan tanda tangan elektronik dalam penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diatur dalam surat edaran OJK. Pasal 52. Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan peraturan OJK ini dengan menempatkannya dalam lembaran berita negara Republik Indonesia ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2016. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tertanda Mulia Mandi Haddad. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2016. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanda Yusana Halauli. Lembaran Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 324, salinan sesuai dengan aslinya. Direktur Hukum 1 Departemen Hukum. Demikian sahabat-sahabat sekalian mengenai peraturan OJK nomor 77 ini. Yang menjadi catatan di sini adalah bahwa karena ini sistemnya itu adalah elektronik, jadi tidak ada pertemuan antara pihak pemberi dan pihak peminjam, sehingga dokumen-dokumen yang telah diberikan tadi seharusnya dilakukan otorisasi keasliannya. Jangan sampai seperti banyak kasus di mana orang yang tidak merasa tanda tangan, orang yang merasa tidak meminjam namun tercantum di lembaga vintage, ya, sehingga banyak sekali keluhan-keluhan seperti ini.
Dan juga di sini jelas, di sini ada ketentuan bahwa tidak boleh data yang telah disampaikan kepada penyelenggaraan tadi diberikan kepada pihak lain. Ya, sering kita melihat bahwa ketika nasabah itu tidak bayar, maka seluruh kontak dari debitur itu disebarluaskan. Ya, disebarluaskan supaya ada efek malu. Nah, hal itu jelas diatur dalam peraturan ini, tidak boleh menyebarkan informasi kerahasiaan, karena data itu adalah rahasia, tidak boleh disebarluaskan. Sudah jelas ada aturannya, ya. Dan beberapa informasi yang kemarin kita dapatkan bahwa ada satu orang yang pinjam di 8 atau 9 vintage. Nah, hal itu sebetulnya diragukan. Apa dasarnya? Kemudian mengenai biaya dan suku bunga, di pasal-pasal ini sudah dijelaskan mengenai bahwa penyelenggara harus memberikan informasi yang jelas mengenai biayanya berapa, ya, pokoknya berapa, bunganya berapa, angsurannya berapa, kalau kena penaltinya berapa, harus jelas di situ. Jangan sampai nanti informasinya ini disembunyikan, begitu nasabahnya baru nunggak sebulan sudah bunganya nambah sekian. Kalau informasinya tidak jelas, hal ini akan menimbulkan persoalan. Ya, demikian yang saya dapat sampaikan informasi mengenai peraturan OJK ini, supaya ini masyarakat juga teredukasi. Kita tahu bahwa dalam vintage ini kadang kalau di perbankan, track record nasabah tentunya tercermin di laporan BI checking atau SILK, ya, sehingga nasabah yang pernah nunggak atau macet di perbankan itu teridentifikasi, sehingga kualitas dari nasabah itu bisa tidak diragukan lagi karena rekodnya sudah jelas. Nah, ini sama terjadi di industri vintage ini, supaya orang-orang yang benar membutuhkan dana itulah targetnya, bukan orang yang ada niat jahat, ya, ada niat jahat untuk menipu vintage, ya. Nasabahnya fiktif, nasabahnya memiliki KTP, izin usaha, domisili, itu semua fiktif, bahkan rekening korannya juga difiktifkan. Hal-hal ini yang seharusnya menjadi perhatian semua pihak. Kemudian dari pihak OJK, karena ini jumlahnya itu adalah besar, terkait dengan jumlah nasabah yang banyak, pengawasannya tentunya harus lebih maksimal, karena sehebat apapun sistem, kalau tidak didukung dengan pengawasan yang ketat dan kuat, itu nanti dampaknya akan menimbulkan banyak persoalan. OJK harus melakukan pengawasan, harus melakukan identifikasi permasalahan setiap nasabah vintage. Jangan hanya fokus pada keluhan-keluhan yang disampaikan oleh nasabah, namun harus melakukan evaluasi terhadap sistem yang telah dipakai. Karena ini sifatnya adalah teknologi, OJK harus melibatkan orang-orang yang benar-benar memiliki kualifikasi di bidang teknologi, sehingga contohnya ketika vintage tersebut datanya trouble atau ada masalah, error segala macam, cepat
Jangan sampai nanti ini sudah terlambat sehingga penanganannya jadi mundur atau molor, repot, karena ini semuanya itu terikot di dalam sistem, tidak ada hard copy-nya, semuanya adalah soft copy ya, sehingga kalau tidak dilakukan mitigasi sedemikian rupa oleh OJK, maka dampaknya nanti akan berbahaya untuk di kemudian hari. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan video 1 jam ini mengenai peraturan OJK nomor 77 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis vintage. Terima kasih.